Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Makro. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal, mahasiswa program studi manajemen PJJ S1 Universitas Cyber Asia. Nah, pada video ini saya akan mempresentasikan rangkuman infografis perekonomian Indonesia per April 2021 yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Persentase ini merupakan kelanjutan dari tugas UTS yang telah saya kerjakan sebelumnya. Nah, ada 3 data utama yang akan saya bahas, yaitu kondisi produk domestik bruto triwulan 1 2021, lalu nilai tukar rupiah pada April 2021, dan inflasi indeks harga konsumen tahun 2021. Nah, setelah itu saya akan menjawab 3 pertanyaan analisis yang diberikan. Nah, paparan saya dibagi menjadi 4 pokok bahasan. Yang pertama, ringkasan data infografis yang mencakup kondisi PDB triwulan 1 2021, nilai tukar rupiah dan inflasi IHK April 2021. Yang kedua, pihak-pihak yang terlibat dalam penentuan kebijakan ekonomi di Indonesia. Lalu yang ketiga, ada dampak pergerakan nilai tukar dan inflasi IHK terhadap PDB triwulan 1 2021. Dan yang keempat, itu kondisi makroekonomi Indonesia tahun 2021 di tengah pandemi COVID-19 beserta prospeknya. Lalu mari kita mulai dari bagian pertama. Nah, di bagian pertama ini yaitu terkait ringkasan data infografis. Kita mulai dari produk domestik bruto triwulan 1 2021. Angka utamanya yaitu PDB triwulan 1 2021 tercatat minus 0,74% secara year on year. Angkanya memang masih negatif, tapi ini adalah kontraksi paling kecil yang sejak pandemi dimulai. Grafik ini di sebelah kanan menunjukkan adanya perjalanan yang jelas ya, peningkatan yang jelas. Pada triwulan 2 2020, saat pandemi memuncak, ekonomi Indonesia terkontraksi minus 5,32%. Lalu di triwulan 3 membaik menjadi minus 3,49%. Dan di triwulan 4 menjadi minus 2,19%. Dan di triwulan 1 2021 menyempit lagi menjadi minus 0,74%. Nah, 4 triwulan ini berturut-turut kontraksinya semakin kecil. Secara keseluruhan, sepanjang tahun 2020 ini, ekonomi di Indonesia tumbuh minus 2,07%. Artinya, Indonesia mulai keluar dari tekanan resesi 2020. Bank Indonesia Bank Indonesia menyebut dua pendorong utama ya, yaitu kinerja sektor eksternal yang meningkat tajam serta akselerasi stimulus fiskal yang berlanjut. Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan tertinggi terjadi pada informasi dan komunikasi, pengadaan air, dan jasa kesehatan. Nah, di slide 4 ini kita bedah PDB triwulan 1 2021 dari sisi pengeluaran, supaya terlihat komponen mana yang menarik ekonomi naik dan mana yang menahannya. Ekspor tumbuh positif 6,74%. Ini pertumbuhan tertinggi di antara seluruh komponen dan ditopang peningkatan permintaan dari negara mitra dagang utama, khususnya di negara Tiongkok dan Amerika Serikat. Kemudian impor membaik di 5,27% seiring perkembangan positif sektor eksternal dan perbaikan investasi. Konsumsi pemerintah juga meningkat 2,96% sejalan dengan akselerasi stimulus fiskal dalam bentuk belanja barang, belanja modal, dan bantuan sosial. Pembentukan modal tetap bruto atau investasi masih minus di angka 0,23%. Namun, angka ini sudah membaik karena kontraksinya semakin mengecil dibanding triwulan sebelumnya. Dan terakhir, konsumsi rumah tangga masih minus 2,23%. Masih terbatas seiring pembatasan mobilitas di sejumlah wilayah. Pembacaan saya seperti ini. Sektor eksternal yaitu ekspor dan impor bersama belanja pemerintah
menjadi motor pemulihan. Sementara konsumsi rumah tangga justru masih menahan lajunya PDB. Ini penting karena konsumsi rumah tangga menyumbang lebih dari separuh PDB di Indonesia. Selama komponen terbesar ini masih negatif, PDB secara agregat sulit kembali positif, meskipun ekspor udah tumbuh tinggi. Inilah titik lemah utama pemulihan kita pada triwulan 1 2021. Lalu data kedua, stabilitas nilai tukar rupiah per 9 April 2021. Nilai tukar rupiah dibuka pada level bed 14.530 rupiah per dolar Amerika Serikat dan secara umum bergerak relatif stabil. Ada 3 indikator yang mendukung semuanya menurun. Yang pertama yaitu yield surat berharga negara tenor 10 tahun sebesar 6,39%. Artinya imbal hasil surat utang negara menurun. Yang kedua, DXY atau indeks dolar sebesar 92,06 yang menunjukkan dolar Amerika sedang melemah terhadap 6 mata uang utama dunia. Lalu yang ketiga itu ada yield US Treasury Note tenor 10 tahun sebesar 1,619%. Ini juga menurun. Ketiganya menunjukkan tekanan dari pasar keuangan global yang sedang mereda, sehingga memberi ruang bagi rupiah untuk tetap stabil. Nah, dari sisi aliran masuk modal asing pada periode 5 sampai 8 April 2021, transaksi non residen mencatat neto 2,34 triliun. Rinciannya di pasar SBN terjadi beli neto 4,15 triliun, sementara di pasar saham terjadi jual neto 1,81 triliun. Nah, adapun premi kredit default swap 5 tahun berada di 84,07 basis poin, naik tipis dari 82,73 basis poin pada 2 April. CDS ini merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur persepsi risiko suatu negara, sehingga kenaikan tipis ini menunjukkan risiko Indonesia dinilai sedikit meningkat meskipun masih dalam batas wajar. Nah, data ketiga, inflasi indeks harga konsumen April 2021 yang oleh Bank Indonesia disebut tetap rendah dan terkendali. Inflasi IHK April 2021 tercatat 0,13% secara month-to-month, naik dari 0,08% pada bulan sebelumnya. Nah, kenaikan ini dibentuk oleh adanya 3 komponen. Yang pertama itu adalah inflasi inti sebesar 0,14% dan meningkat. Didorong harga emas perhiasan yang mengikuti kenaikan harga emas global serta permintaan musiman selama Ramadan. Lalu yang kedua adanya volatile food atau bahan makanan bergejolak sebesar 0,15% dan justru melambat karena tertahan deflasi komoditas hortikultura dan beras seiring masuknya masa panen. Lalu yang ketiga ada undisturbed price atau harga yang diatur pemerintah sebesar 0,11% dan meningkat didorong kenaikan harga rokok, kretek, filter, serta bahan bakar rumah tangga. Secara tahunan, inflasi naik tipis dari 1,37% pada Maret menjadi 1,42% pada April. Sementara sasaran inflasi yang ditetapkan oleh tahun 2021 adalah 3,0% plus minus 1%. Nah, perlu digarisbawahi, realisasi 1,42% ini masih berada di bawah kisaran sasaran. Poin ini akan saya bahas lebih lanjut pada bagian analisis. Nah, kita masuk ke bagian kedua, yaitu analisis. Pertanyaan pertama, siapa aja pihak yang terlibat dalam penentuan kebijakan ekonomi di Indonesia? Kebijakan ekonomi Indonesia itu nggak ditentukan oleh satu lembaga aja, melainkan oleh beberapa otoritas yang pembagian peran yang jelas. Yang pertama, pemerintah. Dalam hal ini, Kementerian Keuangan dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Pemerintah adalah pemegang kebijakan fiskal yang mencakup APBN, perbajakan, belanja negara, dan stimulus. Lalu yang kedua, Bank Indonesia sebagai bank sentral. Nah, Bank Indonesia adalah pemegang kebijakan moneter
yang mencakup penetapan BI rate, menjaga stabilitas nilai tukar, dan mengendalikan inflasi. Lalu yang ketiga itu ada DPR sebagai lembaga legislatif. Yang keempat ada otoritas jasa keuangan. Yang kelima ada lembaga penjamin simpanan. Yang keenam ada komite stabilitas sistem keuangan atau KSSK. Jadi kesimpulannya, bauran kebijakan fiskal yang dipegang pemerintah dan kebijakan moneter yang dipegang Bank Indonesia dikoordinasikan melalui KSSK untuk menjaga stabilitas perekonomian. Koordinasi ini juga disebut secara eksplisit dalam infografis Bank Indonesia yang saya bahas tadi. Nah, selanjutnya sebelum menjawab pertanyaan kedua, saya perlu menjelaskan kerangka analisisnya terlebih dahulu, yaitu bagan mekanisme transmisi kebijakan moneter Bank Indonesia. Bagan ini menjelaskan bagaimana keputusan BI rate menjalar hingga sampai ke produk domestik bruto dan inflasi. Dari BI rate ada 5 jalur yang bekerja, yaitu yang pertama suku bunga deposito dan kredit, yang kedua kredit yang disalurkan perbankan, yang ketiga harga aset seperti saham dan obligasi. Ketiga jalur ini bermuara pada konsumsi dan investasi yang kemudian membentuk produk domestik bruto. Lalu jalur keempat ada nilai tukar yang mempengaruhi ekspor, dan ekspor juga ikut membentuk produk domestik bruto. Dan yang kelima adalah ekspektasi inflasi yang langsung mempengaruhi inflasi. Nah, perlu dicatat juga pada bagian aslinya terdapat garis putus-putus yang menunjukkan umpan balik atau feedback kembali ke BI rate. Artinya, hasil dari PDB dan inflasi akan menjadi bahan pertimbangan Bank Indonesia dalam menetapkan suku bunga pada periode berikutnya. Nah, untuk menjawab pertanyaan kedua, saya akan fokus pada dua jalur, yaitu jalur nilai tukar menuju ekspor menuju PDB, serta jalur ekspektasi inflasi menuju inflasi. Nah, sekarang pertanyaan kedua. Bagaimana dampak penguatan atau pelemahan nilai kurs dan inflasi IHK terhadap PDB triwulan 1 2021? Kita mulai dulu dari nilai tukar. Jalur transmisinya adalah kurs ke ekspor lalu ke PDB. Secara teori, pelemahan atau depresiasi rupiah membuat harga barang ekspor Indonesia menjadi lebih kompetitif di mata pembeli asing, sehingga ini mendorong ekspor. Namun di sisi lainnya, depresiasi juga meningkatkan biaya impor. Untuk penguatan atau apresiasi berlaku sebaliknya. Bagaimana faktanya pada triwulan 1 2021? Kurs relatif stabil di Rp14.530 per dolar Amerika dengan sentimen risiko yang membaik. Ini juga dilihat dari yield SBN dan DXY yang menurun, serta modal asing yang masuk ke SBN. Hasilnya ekspor tumbuh 6,74% dan menjadi pendorong utama menyimpatnya kontraksi PDB. Nah, selanjutnya inflasi IHK. Jalur transmisinya adalah inflasi, ke daya beli dan ekspektasi, lalu ke konsumsi dan investasi, dan akhirnya ke PDB. Inflasi yang terlalu tinggi akan menggerus daya beli dan menahan konsumsi. Sebaliknya, deflasi atau inflasi yang terlalu rendah justru dapat menandakan permintaan yang lemah. Yang ideal adalah inflasi yang stabil dan rendah karena menjaga kepastian usaha. Faktanya pada triwulan 1 2021, inflasi rendah dan terkendali di 1,42% year on year, di bawah sasaran 3 plus minus 1%. Inflasi serendah ini memang menjaga daya beli, tapi konsumsi rumah tangga tetap minus di angka 2,23% akibat mobilitas yang terbatas, sehingga PDB belum kembali positif. Nah, kesimpulannya adalah kurs yang stabil dan ekspor yang kuat menjadi pendorong positif PDB, sementara inflasi yang rendah menahan tekanan harga. Namun pemulihan PDB masih tertahan oleh lemahnya konsumsi rumah tangga di tengah pandemi. Nah, pertanyaan ketiga, bagaimana kondisi perekonomian makro Indonesia tahun 2021 di tengah pandemi COVID-19? Nah, saya merangkumnya di 6 poin ya. Pertama, pemulihan berlanjut. Kontraksi PDB menyempit dari minus 2,07% pada 2020 menjadi minus 0,74% pada triwulan 1 2021. Momentum perbaikan terus berlanjut. Yang kedua,
Sektor eksternal semakin kuat, ekspor tumbuh 6,74% dan impor 5,27%, ditopang dengan pemulihan ekonomi global. Lalu yang ketiga, inflasi terkendali. Inflasi IHK rendah di 1,42% year on year, di bawah sasaran 3 plus minus 1%. Namun angka yang rendah ini sekaligus mencerminkan permintaan domestik yang belum sepenuhnya pulih. Yang keempat, yaitu nilai tukar yang stabil. Rupiah relatif stabil di 14.530 rupiah per dolar Amerika dengan aliran masuk modal asing ke SBN dan sentimen risiko yang membaik. Yang kelima, konsumsi masih terbatas. Konsumsi rumah tangga minus di 2,23%, tertahan oleh pembatasan mobilitas. Inilah titik lemah utama pemulihan. Yang keenam, prospeknya semakin membaik. Pertumbuhan diperkirakan terus membaik seiring program vaksinasi, disiplin protokol kesehatan COVID-19, stimulus fiskal, terus koordinasi kebijakan melalui KSSK. Nah, sebagai penutup ada 5 kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Yang pertama itu ekonomi semakin pulih. Lalu yang kedua, adanya stabilitas makro yang terjaga. Yang ketiga, adanya bauran kebijakan berperan besar. Yang keempat, kurs dan inflasi mempengaruhi PDB. Yang kelima, prospeknya lebih ke arah positif. Dan secara keseluruhan, perekonomian Indonesia ini pada tahun 2021 berada dalam fase pemulihan yang berlanjut di tengah pandemi dengan stabilitas makro yang relatif terjaga. Nah, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.